Ini merupakan kondisi perjalanan kita PSPM Hergena Bali bersama Pak Desmond, serta di belakang Pak Putu Ediawan dan Bayu, Ketua Serikat Pekerja Mandiri Double Wish Minyak Putih, lagi menuju ke Hotel Maya Ubud. Perjalanan cukup lumayan, sekitar 25 kilo dari daerah Sanur melewati jalan bypass tadi. Akhirnya tibalah di tempat titik berkumpulnya teman-teman Maya Ubud beserta Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Tampak pada layar video Dewa Raibudi sedang memberikan pengarahan kepada anggota FSPM Hergena Bali dan juga tentunya teman-teman SPM di Maya Ubud di tanggal 31 Desember akhir tahun melakukan aksi demo di depan Hotel Maya Ubud. Nah, dalam pengarahan sudah tentu dan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika melakukan aksi damai. Peserta cukup antusias, saya perhatikan tadi berkumpul sampai persiapan alat-alat yang akan dipergunakan pada waktu melakukan aksi damai ini. Teman-teman, kita sudah mulai start. Barisan mobil komando ada di depan, spanduk besar di bawah dengan tulisan hentikan intimidasi pada para pendiri Serikat Pekerja SPM Maya Ubud. Nah, satu persatu dengan rapi, tentu karena suasana pandemi walaupun dalam level yang sudah menurun, tetap penggunaan masker dan juga jaga jarak. Nah, setiap teman-teman yang kita bidik dengan kamera HP ini meneriakkan berjuang pasti menang, berani berjuang pasti menang. Dan juga tentu dalam peralatan aksi damai demo damai ini mempergunakan beberapa bendera dan juga tulisan-tulisan yang telah diusung satu persatu. Ini perjalanannya cukup unik, teman-teman. Saya ada terkadang di belakang, termasuk juga di depan sambil video biar ada dokumen. Melintasi areal persawahan ya cukup sekitar 1,5 kilo kita berjalan mobil komando secara pelan-lahan dengan diiringi atau dilantunkannya lagu-lagu perjuangan seperti Bongkar dan sebagainya, menambah semangat para peserta aksi damai di depan Hotel Maya Ubud. Nah, kita dapat lihat, jadi perjalanan juga jalan naik turun cukup membuat suasana tubuh, kaki dan juga fisik napas karena jalannya sedikit menanjak. Ini dalam masih proses perjalanan. Di kiri kanan jalan, teman-teman, saya sempat juga mengambil gambar karena kelihatannya masih daerah suasana pedesaan, tentu sangat hijau dan juga udara sejuk walaupun sekitar jam 9.30-an di tanggal 31 Desember 2021 ini. Ini kita lihat jalannya sedikit menurun dan juga ada pohon bambu. Dan untuk suasana hotel, saya rasa walaupun perlu pertama kali dari perjalanan sudah melihat ini, sudah tibalah kita sudah mendekati gate pertama. Saya juga sempat ambil pada gambar ini, kelihatan para pengaman tentu dari kepolisian dan juga satpam, dan ini kita bisa saksikan. Saya juga menyempatkan diri untuk mengambil video-video dari kepolisian untuk pengaman. Mobil yang datang dari arah Hotel Maya tersebut sempat sedikit agak harus melalui jalur pelan-pelan karena kerumunan teman-teman demo sudah mulai di tempat. Ini masih pengaturan, tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dari pihak kepolisian termasuk juga kita dari pelaku aksi
pada saat ini mengatur situasi dan kondisi dan memperhatikan. Saya sambil mengamati suasana akan dimulainya demo ini. Tentu video ataupun kamera HP saya arahkan ke hal yang rupa-rupanya mungkin perlu atau saya pikir untuk mendokumentasikan. Saya berusaha untuk semua kepolisian, termasuk juga intelijen dan para peserta demo. Kita satu persatu saya ambil gambarnya dan kita perhatikan kembali, hentikan intimidasi kepada para pendiri Serikat Pekerja Mandiri di Hotel Maya Ubud. Ini sudah masuk agak ke dalam. Di motor kita lihat ada menuju ke arah lurus, itulah menuju Hotel Maya. Suasana kiri kanan sangatlah kita lihat suasananya rindang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan masih hijau. Detik per detik, menit per menit, sudahlah sekiranya sekitar lagi sekian menit ini acara demo akan dimulai oleh koordinator Dewa Rai sebagai Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. Spanduk besar dipampang paling depan, dan untuk akses jalan jadi keluar masuk sudah benar-benar diatur oleh satpam dan juga dari kepolisian. Jadi kita ambil ruas jalan yang paling kiri kalau kita masuk ke daerah hotel, dan kita perhatikan juga jadi suasananya sudah berdiri secara rapi, tentu atur jarak dan penggunaan masker sekali lagi. Nah, mulailah saya perhatikan melihat dari teman-teman media sudah siap-siap untuk mengambil gambar narasi yang akan dibawakan oleh Dewa Rai sebagai Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. Saya melihatnya sudah siap-siap naik ke mobil komando yang kita gunakan dalam aksi kali ini. Jadi bendera tentu dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri sudah siap-siap dipasang untuk mengikuti arahan yang akan dikomandoi oleh Dewa Rai sebagai Sekum Federasi. Dalam aksi ini, teman-teman kerabat semua, yang dari sekian permasalahan yang ada di Hotel Maya Ubud, yang paling krusial, paling penting kita lakukan aksi ini adalah bahwasannya ketika dari teman-teman pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Maya Ubud mendaftarkan diri, tentunya sudah melalui satu persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja, tentu akan mendapatkan nomor pencatatan. Sekali lagi teman-teman, ini di pinggir-pinggir saya ambil gambar, semua adalah intel polisi, ya cukup lumayan. Jadi jumlah jumlah petugas saat itu saya perhatikan cukup lumayan. Dengan seriusnya, walaupun dalam situasinya agak santai, tapi seriuslah untuk melakukan tugas yang tentu sebagai pengaman tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang perlu kita juga ketahui teman-teman dan juga para penonton yang dapat melihat ataupun menyaksikan video sekali ini, kita juga berharap dari pihak Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan secara anarkis, menghujat dan sebagainya. Itu adalah komitmen kita dalam menyampaikan setiap aksi agar tujuan dan maksud melakukan aksi ini tersampaikan. Untuk spanduk-spanduk yang besar dengan tulisan hentikan intimidasi terhadap para pendiri SPM Maya Ubud, ini akan menjadi topik pertama. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama Pak Rai Budi sudah berada di mobil komando, dan narasi video untuk kali ini ya saya hentikan sejenak.
Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sekum Delegasi Serikat Kawan-kawan kita, Mandiri Gubernur Bali, para pekerja di Maya Ubud, bekerja 1 bulan penuh, tetapi hanya mendapatkan upah 50%, kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh manajemen di Maya Ubud ini jelas bagian dari pelanggaran surat edaran dari menteri. Perusahaan dapat saja mengurangi jam kerja, dapat saja mengurangi upah, tetapi semua itu harus ada kesepakatan, kawan-kawan. Saya mau tanya sama kawan-kawan di sini, apakah para pekerja di Maya Ubud membuat perjanjian bersama sepakat memberi potong upahnya? Itu terhalkan. Yang kedua, seenaknya saja mereka mengeluarkan sebuah pengumuman bagi kawan-kawan para pekerja di Hotel Maya Ubud yang mendapatkan BSU itu akan dipotong upahnya 1 juta, kawan-kawan. Ketika kawan-kawan kita ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum manajemen di Maya Ubud ini sebagai sebuah sesuatu yang tidak beretika dan tidak manusiawi, kawan-kawan. Betul. Kita bekerja penuh 1 bulan, tetapi yang kita bawa buat keluarga kita hanya 50% dari UMK. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tunjangan hari raya para pekerja di Maya Ubud untuk tahun 2021 tidak diberikan, kawan-kawan. Kita sangat prihatin apa yang terjadi. Tapi ketika serikat pekerja hadir, ketika serikat pekerja didirikan di Maya Ubud ini, hanya untuk mengingatkan dan meluruskan segala hal yang terjadi selama ini. Kawan-kawan kita, para pendiri dan pembentuk serikat pekerja mandiri di Maya Ubud diberikan unpaid leave tanpa batas waktu, kawan-kawan. Di tanggal 11 Oktober yang lalu, kawan-kawan kita 26 pekerja, 26 pendiri dan pembentuk serikat pekerja mandiri di Maya Ubud diancam jika kalian tidak mau membubarkan serikatnya dan bergabung ke ROM, maka para pendiri dan pembentuk ini akan diberikan cuti tidak dibayar tanpa batas waktu yang kita tentukan. Jelas apa yang dilakukan oleh manajemen di Maya Ubud ini jelas-jelas melukai aksi kita sebagai organisasi buruh di Bali ini, kawan-kawan. Kita akan sampaikan dan tegaskan bahwa aksi damai kita hari ini bukanlah aksi yang pertama dan terakhir, kawan-kawan. Lanjut, bro. Siap. Lawan. Order. Pemberian unpaid leave tanpa batas waktu yang ditentukan itu jelas-jelas ada sungguh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Para pekerja, para anggota pendiri dan pembentuk ini, mereka juga punya keluarga, kawan-kawan. Dan ketika mereka diberikan unpaid leave tanpa alasan yang jelas,
justru mereka tidak membayarkan upah sepeser pun pada pekerjaannya, kawan-kawan. Malu. Aku juga malu. Sungguh perbuatan, sungguh memberikan deadlift dan bapak bapakku ini adalah bagian dari upaya pemberangusan Serikat Pekerja Mandiri di Maya Ubud, kawan-kawan. Dan juga perlu diketahui, setelah pemanggilan itu, pihak manajemen hotel menyebarkan sebuah pernyataan yang seolah-olah para pekerja tersebut bersepakat bahwa hanya ada satu organisasi pekerja di Maya Ubud ini, kawan-kawan. Dan kita juga telah membuat aduan secara resmi kepada pengawas tenaga kerjaan. Kita mau lihat, kita buktikan apakah pengawas tenaga kerjaan Provinsi Bali punya nyali untuk membicarakan owning company yang nyata-nyata melakukan upaya-upaya pemberangusan serikat pekerja di Maya Ubud ini, kawan-kawan. Jangan tidur. Dan lucunya lagi, bahwa ketika kawan-kawan kita sebagian yang telah menandatangani surat pernyataan keluar, surat pernyataan bahwa hanya ada satu organisasi pekerja, justru mereka membentuk serikat pekerja tandingan, kawan-kawan. Malu dong, malu. Sangat lucu sekali. Di awal, salah satu oknum HRD mengatakan, kita di Maya Ubud tidak butuh serikat pekerja, kawan-kawan. Kok buat serikat pekerja lagi? Malu dong. Kalau mereka ikut-ikutan. Apakah itu bukan memalukan, kawan-kawan? Jangan gaduh. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kawan-kawan, karena Serikat Pekerja Mandiri di Maya Ubud ini telah menyatakan berafiliasi dengan FSBM, maka kami Federasi Serikat Pekerja Mandiri hari ini dan seterusnya akan melakukan perlawanan terhadap upaya pemberangusan serikat pekerja di Maya Ubud. Dan juga yang harus diketahui, bahwa Federasi Serikat Pekerja Mandiri juga berafiliasi di tingkat internasional, kawan-kawan. Jadi kampanye pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Maya Ubud ini akan kita sampaikan di dunia internasional, kawan-kawan. Dan ingat ya, kawan-kawan, Konvensi ILO nomor 87 jelas menyatakan bahwa siapapun tidak berhak menghalang-halangi dan melarang para pekerja untuk berserikat dan berkumpul, kawan-kawan. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, kawan-kawan. Kawan-kawan, apakah kita akan melawan? Apakah kita akan melawan, kawan-kawan? Shame on you! Shame on you, Maya Ubud! Shame on you, Maya Ubud! Cara-cara diskriminasi
intimidasi. Sungguh-sungguh pakai perbuatan yang sangat memalukan kawan-kawan. Di dalam sejarahnya di Bali, baru pertama kali ini ada manajemen yang anti terhadap serikat, kawan-kawan. Satu-satunya. Dan mari kita lihat apakah pengawas ketenaga kerjaan Provinsi Bali dapat menyeret oknum-oknum manajemen yang nyata-nyata melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja di Maya Ubud ini, kawan-kawan. Mereka akan segera memanggilnya. Kita pastikan bahwa kita akan bersama-sama mengawasi kinerja dari pengawas ketenaga kerjaan itu sendiri, teman-teman. Tapi kami sekali lagi sebagai sebuah organisasi rasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Gianyar, kawan-kawan. Cok bawah nih, cok bawah nih, ngidih nih, kawan-kawan. Kita harus sama-sama sepakat bahwa karena harga diri serikat kita, karena SPM di Maya Ubud ini diinjak-injak dan diperlakukan kita adil, maka hanya satu kata, kawan-kawan. Apa itu, kawan-kawan? Itulah teman-teman, bahwa apa yang disampaikan oleh Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Bapak Dewa Budi, dengan sangat tegas, lugas, dan poin-poinnya. Di banyak hal yang kita perhatikan terjadi intimidasi, menakut-nakuti, termasuk juga pengakalan. Strategi-strategi yang dibuat oleh manajemen di Maya Ubud ini bagi kita Federasi Serikat Pekerja Mandiri sangatlah aneh. Apalagi tentang pendirian serikat sesuai dengan undang-undang yang disampaikan, ada kesepakatan di perundang-undangan ILO, dan banyak hal dengan data-data dan fakta-fakta yang ada disampaikan dengan tegas oleh Dewa Budi sebagai Sekum Nasional. Untuk kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali sudah menjadi suatu kewajiban melakukan pembelaan, melakukan satu proses solusi, mencarikan jalan keluar ketika para pekerja mendirikan serikat pekerja di tempat kerjanya, yang sering saya katakan pada undang-undang tenaga kerjaan adalah telah sah, dan siapapun tidak boleh melarang bagi pekerja untuk menjadi anggota ataupun pengurus serikat pekerja. Undang-undang dasar pun telah kita ketahui bersama bahwasanya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Nah, hal-hal seperti ini menurut hemat saya, teman-teman kerabat semua, terutama semeton para pekerja dan masyarakat Bali, adalah wajib bagi perjuangan kita di Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. Wajib kita terus kembangkan, bila perlu kita terus melakukan perlawanan terhadap oknum-oknum manajemen ataupun pengusaha yang melarang berdirinya serikat pekerja di tempat kerjaannya. Kenapa demikian? Serikat pekerja merupakan partner daripada pengusaha atau manajemen, bukan sebagai lawan ataupun musuh. Jadi selama ini, sebelum kita melakukan perlawanan di sekian tahun yang lalu, banyak hal yang dibuat-buat oleh oknum-oknum yang nakal dari pihak pengusaha ataupun manajemen, memberikan statement-statement yang tidak benar terhadap para pekerjanya. Bahwasanya serikat pekerja adalah pendemo, serikat pekerja orang yang bergabung sebagai
pembangkang, pemalas, dan sebagainya. Dan beberapa video telah juga saya unggah. Mari kita perhatikan sikap ataupun attitude daripada para teman-teman atau pekerja ataupun buruh yang ada di hotel. Jadi semua teman-teman sudah terdidik dengan aturan ketika melakukan satu servis, melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati, tentu akan dilakukan suatu hukuman. Sehingga para pekerja, terutama adalah maaf saja para pekerja hotel dan sebagai pelaku servis, itu sudah terbiasa dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Sedikit pun meleset ataupun lepas daripada aturan itu, tentu dia akan kena sanksi. Namun ketika oknum-oknum manajemen ataupun pengusaha tidak memberlakukan aturan sesuai dengan undang-undang, nah inilah kita melihatnya. Para pihak tadi tegaskan juga ada pengawas daerah, maaf saja, ada Provinsi Bali dan sebagainya. Sepertinya belum sampai saat ini, termasuk juga pengawas yang ada di Gianyar yang disampaikan juga oleh Pak Dewarai. Belum kita lihat ketegasannya untuk memperlakukan undang-undang itu adil terhadap para pengusaha. Dan kita dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Guna Bali akan tetap terus mengawal dan memperhatikan kinerja daripada pengawas Provinsi Bali dan juga pengawas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, agar berdirinya serikat pekerja di Hotel Maya Ubud tercapai sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Semoga hal ini bisa terlaksana. Kami atau kita minta doa pada seluruh masyarakat dan juga para pengaman, disampaikan terus didengungkan oleh Dewarai sebagai Sekretaris Regional Bali, bahwasanya FFCM kali ini walaupun melakukan aksi damai di tempat-tempat seperti tanggal 23 Desember di Hotel W Bali Seminyak dan dilanjutkan di Hotel Fairmont Sanur, dan tanggal 31 Desember sekali lagi di akhir tahun ini kita melakukan aksi di Hotel Maya Ubud karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum manajemen atau pengusaha yang nakal, yang memperlakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan undang-undang, apalagi istilahnya ada mengintimidasi. Dan juga melalui sosial media, saya sebagai penasehat atau pembina Federasi Serikat Pekerja Mandiri Guna Bali sangat-sangat berharap terutama kepada para sematon, oknum-oknum di manajemen dan pengusaha, hentikanlah jadi cara-cara membuat strategi yang menyampaikan statement-statement bahwasanya serikat pekerja itu adalah musuh atau serikat pekerja itu adalah suatu kumpulan orang-orang pembangkang, pemberontak dan sebagainya. Kami nyatakan sekali lagi bahwa Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Mandiri Guna Bali adalah serikat yang sah untuk memperjuangkan para anggotanya, apalagi para pekerja yang mendirikan serikat diberlakukan atau diintimidasi. Hal ini adalah sangat aneh. Kita akan tetap melakukan proses mencarikan solusi agar setiap pekerja ataupun buruh yang mendirikan SPM di tempat kerjanya dapat berjalan atau berlaku sesuai dengan aturan. Semoga hal ini untuk ke depan, mulai tahun-tahun yang telah lewat sampai sekarang dan untuk tahun-tahun ke depannya, menjadikan perjuangan gerakan aksi dari FSPM ini membuat daripada teman-teman sematon pekerja buruh Bali menjadi melek, menjadi sadar bahwasanya berserikat itu adalah sangat penting, karena hanya serikatlah yang mampu dan bisa melakukan perlawanan jika ada oknum-oknum manajemen ataupun pengusaha melakukan pelanggaran. Semoga tayangan video yang sangat simpel, singkat, dan sederhana ini dapat menambah wawasan para pekerja, baik yang telah bekerja dan yang akan menjadi calon pekerja ke depannya, terutama pada sematon Bali khususnya, dan tentu secara umum serikat pekerja SPM secara nasional tetap memberikan edukasi, tetap memberikan motivasi semangat perjuangan dengan tujuan hal-hal yang positif, memperjuangkan hak kita sesuai dengan aturan yang telah ditentukan secara sah pada perundang-undang tenaga kerjaan negara kita. Terima kasih. Dan selanjutnya
kita akan ikuti juga. Ada narasi yang dibawakan oleh Desmond Larosa. Nah, kita dengarkan sejenak sebentar. Saya akan coba lanjutkan untuk narasi berikutnya. Terima kasih. Kami mendengar bahwa ada oknum juga yang menyampaikan kepada kawan-kawan kami, para pendiri Serikat Pekerja Mandiri Maya Ubud ini, dikatakan otak kalian dicuci oleh federasi. Kami tegaskan, itu tidak pernah terjadi. Ini adalah cara-cara dan strategi manajemen membuat teman-teman semakin takut. Kami pastikan teman-teman jangan takut. Kita harus melawan. Ini oknum-oknum manajemen yang menyatakan seperti itu. Berarti tidak mengenal Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Suruh dia belajar, suruh dia cari tahu apa yang namanya Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Lawan. Setahu saya, komitmen FSBM dan afiliasi kita IUF Internasional selalu berkomitmen memperjuangkan supaya pekerja itu bisa bekerja kembali. Tidak ada namanya cuci otak. Betul kawan-kawan? Bang Desman tahu kenapa mereka nggak tahu Serikat Pekerja? Tidak ada namanya cuci otak. Saya tanya, mana kawan-kawan Maya Ubud di sini? Yang 26 orang, tunggu tangan. Ada pernah Federasi Serikat Pekerja meminta imbalan apapun sama teman-teman? Sampai detik ini tidak pernah. Demi Tuhan tidak pernah. Saya begitu mendengar berita itu, cara saya mendidik kawan-kawan. Kita dilecehkan kawan-kawan. Kita harus melawan. Ini adalah pembelajaran bagi siapapun, terutama kita pekerja pariwisata Bali yang merupakan aset pariwisata Bali itu sendiri. Betul kawan-kawan? Karena itu hak kawan-kawan harus diperjuangkan. Betul? Maju terus. Penguasa adalah idiota. Oknum pengusaha bisa saja melakukan propagandanya, menyampaikan statement yang membahayakan pekerja. Bisa saja. Tadi sebelumnya dan di mana-mana kita menyampaikan kawan-kawan, pengusaha boleh memiliki banyak uang, pengusaha boleh bisa membayar oknum manapun dengan kekuatan uangnya. Tapi kekuatan pekerja adalah apa kawan-kawan? Persatuan. Persatuan. Solidaritas. Itu sebabnya di dalam pembelajaran, di dalam pembekalan namanya Serikat Pekerja, selalu dibilang posisi para pekerja itu selalu lemah dan posisi pengusaha itu selalu lebih kuat. Maka jika kawan-kawan pekerja dapat bisa menyampaikan aspirasinya, maka bentuklah Serikat Pekerja. Supaya apa? Supaya ada kesetaraan dalam perundingan. Betul kawan-kawan? Bayangkan saja, seseorang pekerja, Pak Surya ya? Siapa namanya Pak? Dipanggil seorang diri oleh HRD, seorang diri loh Pak. Apa enggak tiktak jantungnya itu? Tetapi ketika Pak Surya telah membentuk Serikat Pekerja, maka kebimbangan, ketakutan tidak ada lagi.
untuk perusahaan, dan baik juga untuk para pekerja itu sendiri. Betul kawan-kawan? Betul. Itu tujuannya berserikat. Itu tujuannya berserikat. Tidak ada namanya cuci otak, saya lagi dicatat. Pihak-pihak yang menyampaikan itu, saya lagi catat. Tidak ada namanya cuci otak. Cuci otak pengertiannya bisa luas. Buktinya kawan-kawan ini dengan bertahan beberapa bulan ini tidak bekerja dan tidak dilupa oleh Maya Umum. Kawan-kawan masih sehat kan? 26 orang ini saya tanya, teman-teman masih sehat kan? Ya. Jadi penting sekali hari ini kita menyampaikan, kita tegaskan pada pihak-pihak manapun, berserikat itu dijamin oleh negara. Dan kami berharap di Maya Umum ini juga punya pemahaman yang sama dan mau belajar lagi apa tujuannya jika ada serikat pekerja di dalam perusahaan ini sendiri. Betul kawan-kawan? Betul. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Jadi akan melanjutkan beriringi dengan satu lagu. Itulah barusan narasi yang telah dibawakan oleh salah satu pekerja yang kena PHK juga di Hotel Wis Seminyak, Bapak Desmond Larosa. Nah, selanjutnya saya kembali coba narasikan teman-teman kerabat semua. Jadi statement-statement yang telah dibawakan oleh Desmond Larosa dengan sangat tegas, lugas, simple. Luas hal-hal tersebut banyak terjadi di strategi-strategi sengaja diciptakan oleh oknum-oknum, sekali lagi oknum-oknum manajemen pengusaha yang nakal di banyak cara untuk memecah belah persatuan solidaritas dari para pekerja. Banyak hal intimidasi yang dilakukan baik secara langsung ataupun dengan menyebarkan statement-statement, sehingga akhirnya ketika para pekerja atau buruh yang bekerja di perhotelan akan menjadi mentalnya terusik, boleh dikatakan ketakutan. Inilah tugas daripada Federasi Serikat Pekerja Regional Bali, khususnya dari Bali ini, untuk melakukan perlawanan, artinya memberikan edukasi, pemahaman yang benar kepada para pekerja buruh yang ingin mendirikan serikat pekerja di tempat kerjanya. Sekali lagi saya nyatakan itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, dijamin oleh undang-undang negara, aturan perundang-undang ketenagakerjaan, dan juga Undang Dasar 45. Untuk hal-hal seperti yang terjadi sebelum adanya serikat pekerja di tempat kerja, kalau saja para manajemen, oknum ataupun pengusaha mengikuti aturan yang ada sesuai dengan yang berlaku, tentunya tidak diperlukan serikat pekerja, karena apa yang mesti harus diawasi ataupun diperhatikan, karena aturan-aturan tersebut telah dijalankan atau diberlakukan oleh pihak manajemen. Akan tetapi secara realita banyak sekali kalau kita cermati, awalnya adanya serikat pekerja mesti dia tumbuh karena ada suatu persoalan atau masalah yang tidak mampu dibawakan atau diperjuangkan oleh individual masing-masing pekerja atau buruh. Karena demikian, sahabat apapun dari pihak individual pekerja ataupun buruh, dia hanya bisa mewakili atau memperlakukan ilmu atau SDM yang dia punya adalah untuk diri sendiri. Namun ketika dia bergabung pada suatu serikat pekerja, karena serikat pekerja merupakan solidaritas secara kolektif dan dia dibentuk oleh pekerja menjadi anggota dan juga menjadi pengurus serikat pekerja,
adalah diatur sesuai dengan tatanan serikat pekerja. Dengan demikian pada akhirnya secara legal bahwa saja serikat pekerja itu adalah sah, dapat dan bisa mewakili para pekerja yang masuk menjadi anggota serikat pekerja tersebut. Jadi bargaining, negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan daripada pengurus serikat pekerja di tempat tersebut dapat mewakili baik dalam hal negosiasi mengenai kesejahteraan, termasuk juga dalam menangani permasalahan yang ada di internal ataupun eksternal yang terkait dengan federasi ataupun solidaritasnya. Perlukanlah serikat pekerja, bahwa sangatlah diperlukan kehadiran serikat pekerja, dan kehadiran serikat pekerja di tempat kerjanya tentu hal tersebut diperlukan oleh para pekerja. Dan dengan demikian ketika para pekerja ingin dan akan membentuk serikat pekerja di tempat kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, itu adalah sah. Namun dimana saya tegaskan sekali lagi, aturan tersebut telah tercatat dan diberikan nomor oleh Dinas Tenaga Kerja setelah diserahkan kepada pihak manajemen ataupun pengusaha, itu ditolak. Nah, hal ini sangat aneh. Pak Dewaragi menyatakan baru kali ini adalah oknum HRD manajemen pengusaha yang melakukan penolakan terhadap berdirinya serikat pekerja. Nah, kalau hal tersebut kita diamkan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri mendiamkan hal ini, tidak dicarikan solusinya, atau kita perjuangkan sampai ditegakkannya aturan tersebut oleh instansi-instansi yang terkait, apakah itu Dinas Tenaga Kerja, Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja Gianyar. Nah, kalau tidak dilakukan perjuangan tersebut, ya tentu ini akan menjadi bumerang ke depan. Nah, siapapun pekerja akan ketakutan ketika hal yang sudah sah dan legal dilakukan aturan, tetap saja ada penolakan atau pelanggaran oleh oknum-oknum yang nakal dari pihak manajemen ataupun pengusaha. Tidak ada yang melawan. Apa yang mampu ataupun bisa diperbuat oleh pekerja-pekerja selanjutnya. Dan kami sangat sadar, kita sangat sadar sebagai Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali dan secara nasional, bahwasanya ketika para oknum manajemen dan juga pengusaha baik memberlakukan aturan dan terutama adalah memperlakukan pekerja atau buruhnya sesuai dengan aturan undang-undang, itu tentu kita junjung tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah semua manajemen ataupun pengusaha bisa dan memperlakukan pekerjaan seperti itu? Nah, inilah tugas Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali di Bali, dan secara nasional FSPM nasional akan melakukan jadi bantuan-bantuan, ikut bersolidaritas bersama-sama memperjuangkan teman-teman yang mengalami intimidasi dan juga hal-hal statement-statement yang telah disampaikan oleh pentol-pentolan SPM sebelumnya. Untuk kali itu, untuk hal tersebut di atas, maka saya berpikir teman-teman semeton kita yang telah bekerja ataupun calon pekerja kedepannya khususnya di pariwisata, marilah kita membuka diri, membuka wawasan, saling share, saling melakukan solidaritas agar generasi kita ke depan, terutama anak cucu kita, tidak diberlakukan seperti hal tersebut. Ketika berjuang sesuai dengan aturan dan dengan etika sopan santun serta tata cara aksi, tata cara kita melakukan protes sesuai dengan undang-undang, hal tersebut dibenarkan oleh aturan tersebut. Maka dari itu, semoga video yang sangat singkat dan narasi yang sangat simpel, juga pengambilan gambar, tentunya semua isian daripada video ini saya bertujuan adalah memberikan edukasi, memberikan motivasi, semangat kepada teman-teman pekerja agar tetap lebih berhati-hati ketika menghadapi oknum-oknum manajemen yang nakal. Dan kami dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri sangat sadar, sesadar-sadarnya bahwa situasi dan kondisi pandemi belum sepenuhnya normal atau
sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, kenapa aksi ataupun kegiatan demo ini kita lakukan di situasi seperti ini? Ya karena kita mengantisipasi tidak semua oknum manajemen ataupun pengusaha menggunakan situasi pandemi ini sebagai rasa prihatin. Karena tapi ada saja oknum-oknum manajemen yang nakal mempergunakan situasi pandemi COVID-19 ini sebagai suatu hal yang perlu diadakan tindakan terhadap pekerjaannya dengan cara hal-hal seperti disampaikan tadi. Ada yang menyatakan hotel ditutup, padahal sebenarnya itu adalah renovasi. Ketika suasana pandemi dipakai alasan renovasi, akhirnya karyawan di PHK, karyawan diberhentikan. Namun secara logika tentu ketika hotel tersebut akan beroperasional atau selesai mengadakan pekerjaan renovasi, karena masih usaha tersebut akan dijalankan, tentu memerlukan pekerja. Nah, sangatlah naif sekali ketika pekerja-pekerja tersebutlah bekerja puluhan tahun diberhentikan dengan alasan suasana pandemi, karena tapi di satu saat akan merekrut kembali atau mencari pekerja-pekerja yang baru. Nah, hal-hal seperti ini adalah sangat tidak dibenarkan tanpa melalui suatu kesepakatan perundingan dengan para serikat atau pengurus yang ada serikat di tempat kerjanya. Dan juga yang paling penting, pernyataan statement yang disampaikan awal oleh Bapak Dewarai sebagai Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Guna Bali, pemotongan upah di saat pandemi seperti ini artinya bukan tidak mungkin terjadi. Kita sangat sadar penghasilan daripada pengusaha manajemen dengan COVID ini berlangsung cukup lumayan lama. Jika kalau seandainya melakukan hal tersebut karena ada serikat pekerja, tentu harus melalui suatu sepakat. Nah teman-teman, sekarang ini dapat pada layar saya ambil gambar situasinya sudah selesai aksi demo. Saya berada di belakang mobil komando. Ya kebetulan juga ada teman yang mengambil gambar video saya. Ini kita akan kembali ke tempat titik kumpul di awal, yaitu di Pura Alas Arum di daerah Ubud ini. Jadi cukup yang melelahkan juga untuk jalan kaki sekitar 1,5 kilometer. Ya untungnya saya ambil gambar juga karena suasana yang sangat menarik dari keberangkatan demo dan juga kedatangan demo melintasi areal kiri kanan persawahan. Nah sekarang sudah kembali ke titik awal di tempat berkumpulnya sebelum melakukan aksi atau demo. Kita lihat beberapa parkir teman-teman dan juga wantilan Pura Alas Arum. Saya juga sangat senang dan benar-benar menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga dapat bertemu dengan para pemuka, pemangku, dan juga beliau kebetulan adalah sosok yang disegani di daerah Pelihatan ini. Jadi cukup Pelihatan. Beliau juga adalah pemangku dan pemuka desa saat ini. Ini beberapa foto saya masukkan untuk menjadikan suatu dokumen kenangan bahwasanya 31 Desember 2021 ini baru pertama kali saya mendengar juga dari masyarakat dan beberapa pekerja setelah kita ajak diskusi, baru pertama kali ini ada aksi atau demo di hotel di daerah Ubud. Nah, harapannya tentu setelah demo ini berlangsung, masyarakat Semeton yang ada di sekitaran Ubud dan juga di daerah Bali mendapatkan informasi-informasi yang benar. Kenapa kita melakukan aksi, kenapa mesti harus aksi, demo, dan lain sebagainya. Karena penjelasan-penjelasan yang saya narasikan, termasuk juga teman-teman sampaikan di awal video ini. Sekali lagi, semoga hal ini akan menjadi suatu acuan yang positif, gambaran semangat baru dalam perjuangan-perjuangan buruh ke depannya. Kita tentu sangat berharap
bersama-sama, baik dari masyarakat, dari instansi pemerintahan, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali, ya, karena Bali betul-betul menjadikan akses wisata yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.